kelas 9. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yang berjudul eksplorasi pengalaman peserta didik terhadap penggunaan media gamifikasi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Baiklah, selanjutnya adapun latar belakang dari penelitian ini, yang mana pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Namun tantangan dalam pembelajaran seringkali muncul seperti rendahnya minat belajar peserta didik akibat metode yang monoton dan kurang menarik. Nah, untuk mengatasi hal ini, inovasi dalam media pembelajaran seperti gamifikasi menjadi relevan. Gamifikasi mengintegrasikan elemen permainan dalam proses belajar yang bertujuan meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pengalaman belajar peserta didik. Di SMA Negeri 1 Indralaya Utara, penggunaan media gamifikasi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila berpotensi memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana peserta didik merasakan pengalaman mereka dalam menggunakan media gamifikasi untuk memahami dampaknya terhadap motivasi hasil belajar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, yang mana rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengalaman siswa dalam menggunakan media gamifikasi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Lalu tujuan penelitiannya yaitu untuk memahami pengalaman dan persepsi siswa terhadap penggunaan media gamifikasi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini yang mana saya mengambil 3 dari Fadila dan Nur Fadila pada tahun 2022 yang berjudul penerapan gamification untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Yang kedua ada Rostiani DKK pada tahun 2023 yang berjudul pengaruh pembelajaran berbasis gamifikasi terhadap penguasaan konsep dan motivasi peserta didik pada materi siklus air. Dan yang ketiga ada Hakel dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang berjudul pemanfaatan media pembelajaran berbasis gamifikasi dalam proses pembelajaran di NIS Terpadu Al-Azhar. Nah, selanjutnya itu adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yang mana secara teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang media gamifikasi dan penerapannya dalam proses pembelajaran. Lalu manfaat secara praktisnya yaitu penelitian ini dapat menjadi referensi bagi guru dalam menerapkan gamifikasi pada pembelajaran pendidikan Pancasila. Dan untuk peserta didik, gamifikasi dapat memacu motivasi dan meningkatkan partisipasi aktif dalam proses belajar. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik sejenis. Lanjut ke tinjauan pustaka. Di sini tinjauan pustaka saya mengambil teori dari Fatarani pada tahun 2022 yang mengatakan gamifikasi dalam pembelajaran adalah penggunaan elemen-elemen permainan seperti poin, rencana, dan level untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Tujuan utama dari gamifikasi adalah menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik sehingga proses pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan efektif. Gamifikasi dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik, memfasilitasi kolaborasi dan persaingan yang sehat, serta mengembangkan keterampilan problem solving dan berpikir kritis. Nah, adapun kerangka
pemikiran pada penelitian ini mulai dari tantangan dalam pembelajaran pendidikan gamifikasi, lalu untuk mengatasinya dengan menggunakan media pembelajaran gamifikasi. Nah, pada akhirnya nanti akan diproses persepsi peserta didik terhadap media itu. Selanjutnya ini sudah masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang mana menurut Sugiono menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek secara alamiah, di mana lebih menekankan makna atau data yang sebenarnya. Lalu metode studi kasus menurut Raharjo menjelaskan bahwasannya studi kasus merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara mendalam mengenai suatu peristiwa, program ataupun aktivitas, baik secara perorangan ataupun kelompok. Nah, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan peserta didik serta dokumentasi interaksi di kelas. Selanjutnya, adapun tempat penelitian ini berada di SMA Negeri 1 Indralaya Utara dengan fokus pada kelas 11 dalam pembelajaran pendidikan Pancasila berbasis gamifikasi. Lalu pelaku penelitiannya yaitu peneliti sebagai pengamat partisipatif yang melakukan wawancara untuk memahami pengalaman peserta didik. Dan subjek penelitiannya yaitu peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Fokus pada eksplorasi pengalaman mereka terkait gamifikasi. Adapun definisi operasional variabel, di sini saya mengambil dari Yunita dan Indrajit pada tahun 2022 halaman 2, yang mana pembelajaran yang memanfaatkan sistem permainan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menguji kemampuan mereka secara individu sekaligus melatih keterampilan kolaboratif dengan orang lain. Nah, melalui permainan ini peserta didik dapat merasakan tantangan dalam menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri dan bekerja sama dalam kelompok. Yang keduanya memberikan pengalaman belajar yang menarik. Untuk teknik pengumpulan data, yaitu saya mengambil teknik pengumpulan data wawancara mendalam dengan peserta didik untuk menangkap persepsi tentang gamifikasi serta dokumentasi non-verbal selama pembelajaran, yang mana itu akan mengambil misalnya seperti ekspresi dan keterlibatan siswa dalam aktivitas gamifikasi. Nah, untuk teknik analisis datanya di sini saya menggunakan reduksi data, yang mana merangkum dan memilih data penting yang relevan dengan fokus penelitian saya. Yang kedua ada penyajian data, yaitu menyajikan data yang sudah dipilih dalam bentuk narasi, tabel atau diagram agar mudah dipahami. Lalu penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang mana ini menyimpulkan pola atau tema dari data dan memverifikasinya untuk memastikan keabsahan hasil. Nah, pada uji keabsahan data, yaitu saya mengambil kredibilitas kredibilitas ini menggunakan triangulasi untuk memeriksa konsistensi data. Yang kedua ada transferabilitas, yaitu menyediakan deskripsi penelitian agar dapat diterapkan di situasi serupa. Yang ketiga ada dependabilitas, yaitu memastikan konsistensi data dan proses analisis. Dan yang keempat ada konfirmabilitas, yang mana itu untuk memastikan hasil penelitian sesuai dengan data asli tanpa bias peneliti. Nah, mungkin itu saja presentasi proposal yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan saran, saya persilakan. Izin memberikan saran. Baiklah, silakan. Mungkin bisa ditambahkan visualisasi data atau contoh elemen verifikasi yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila untuk membantu audiens memahami lebih baik penerapan dan dampaknya secara konkret.
Misalnya, sertakan tangkapan layar aplikasi atau diagram proses verifikasi yang digunakan. Oh, oke, baiklah. Terima kasih untuk Istia telah memberikan saran untuk kedepannya nanti bisa diperbaiki. Terima kasih. Ada lagi? Ingin memberi saran di bagian rangka berpikir. Oh, boleh. Rangka berpikir. Boleh, silakan. Rangka berpikir. Oh, iya. Kalau menurut saya rangka berpikirnya kurang pas karena tadi eksplorisasi pengalaman penggunaan beda. Mungkin di tabel yang pertama itu terkait masalah utama dari penggunaan gen. Habis ke bawahnya itu terkait penggunaan gennya, terus habis itu ke bawah lagi itu teori yang kamu gunain apa. Misal kamu pakai teori siapa disebutin di situ, baru yang terakhir itu terkait kamu mau eksplorisasi pengalaman tersebut tadi. Kalau dari saya seperti itu. Oh, oke, baiklah. Bisa dipahami. Terima kasih untuk sarannya, Arvin. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan saran? Saya rasa cukup. Demikian presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.